Kita akan belajar tentang nafsu. Nafsu. Sering dengar ya? Nafsu, tapi barangkali kita akan olah itu dari pendekatan Al-Quran. Bagaimana nafsu itu diterangkan, seperti apa mengelolanya, dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupannya. Kita bagi dalam 2 sesi, barangkali nanti kita akan ada pemaparan dan kita diskusi untuk mendalami apa yang mungkin kita bisa diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman sekalian dari Quran surah ke-91. Nanti silahkan dicek ya. Quran surah 91 itu Asy-Syams. Asy-Syams. Ayat 7 sampai 10. Pelan-pelan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini butuh fokus agak dalam karena memang pembahasannya cukup detil, tapi saya berusaha menyederhanakan yang mampu bisa kita pahami. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas. Nafas diterjemahkan dengan jiwa. Wa ma sawwaha, yang telah dengan keagunganku aku sempurnakan penciptaan dan fungsinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka demi menyempurnakan fungsi nafas ini ditanamkanlah 2 potensi, dan ini akan mengendalikan semua perilaku kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuncinya ada di sini. Apakah pandangan ini akan baik atau mengarah kepada yang kurang elok? Perintahnya ada di sini. Baik, demikian seterusnya. Fa'alhamaha fujuraha, ini fujur, wa taqwaha, ini taqwa. Qad aflaha man zakkaha, setiap orang yang mampu menjadikan kendali hidupnya bersumber dari potensi takwanya, maka seluruh perilaku hidupnya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan mengantarkan ia pada kesuksesan dan kebahagiaan dari semua aspek kegiatan yang ia lakukan dalam hidup. Ini jaminan dari Allah. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda kerjakan, pekerjaan apapun yang sekarang sedang diikhtiarkan, itu akan cenderung terdorong mendekat kepada kebahagiaan dan kesuksesan jika patokan dalam mengendalikan itu semua bermuara dari sini. Wa qad khaba man dassaha, tapi bila yang digunakan sebagai acuannya adalah yang fujur, maka ini akan cenderung mengantarkan pada nestapa kehidupan. Tingkat yang paling rendah, khaba itu tingkat yang paling rendah, mendapatkan celaan, hinaan, cacian, macam-macam, bahkan sebelum berpulang. Ya, yang tidak paling menyenangkan itu hidupnya dicela, wafat dicaci, pulang ke akhirat disiksa, dan itu yang tidak paling mengenakan dalam kehidupan. Nah, sekarang dari satu surah ini, dari ayat 7 sampai 10, kita ingin dalami lebih kuat, dan pendalaman ini menuntut kita untuk lebih fokus karena ini kaitan dengan diri kita sendiri. Apa itu nafas? Itu dulu. Nafas itu apa? Jiwa itu apa? Tempatnya di mana? Seperti apa yang kita rasakan pengaruhnya dalam hidup? Kita pindah dulu ke Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan ayat 30. Quran surah 15 ayat 28 sampai 30. Pelan-pelan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan ingat, kalau ada idh itu maknanya 3. Ingat, pahami, renungkan. Jadi kalau kita membaca Quran dibuka dengan idh, diingatkan kita oleh Allah, ingat ya, pahami apa yang akan kau baca ini, lalu renungkan itu pada dirimu yang paling dalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, pahami, ingat, renungkan ketika Allah berfirman pada malaikat, inni khaliqun bashara, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, yang bukan jin. Jadi sebelum Allah mencipta kita manusia disebut dengan bashar di sini, maka sudah ada malaikat dan jin terlebih dahulu. Urutannya, malaikat dulu diciptakan dari cahaya, nur, lalu jin
diciptakan dari api nar. Ya, baru kemudian kita manusia, basyar. Karena itu ayat manusia 28, ayat tentang jinnya 27-nya. Jadi kalau Anda lihat ayat 27 di Quran surah 15, wal janna khalaqnahu ya min qablu min naris samum. Sebelum manusia ada jin dulu urutan yang diciptakan. Nanti jin ini sebagiannya ada yang tinggal nanti dengan malaikat di alam langit, tapi di alam tersendiri dari 7 lapis itu dia tidak sampai ke bagian atas. Nanti ada yang tinggal berkehidupan di dunia, yang kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia menjadi khalifah di bumi.